Ya, sambil berjalan, mulai saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Kita akan membahas tentang seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 1. Sekarang masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Penentuan topik sudah kita lakukan. Kemudian pada bab 1, ya harapan saya supaya Anda sudah mulai menulis ya di bab 1 latar belakangnya. Kemudian nanti dilanjutkan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Berkaitan dengan tinjauan pustaka ini yang harus kita mulai yaitu bahwa bab 2 ini adalah bagian utuh dari proposal ya. Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu tentu melihat pada topiknya ya. Jadi topiknya yang diteliti adalah tentang stunting, maka yang diteliti juga tentang stunting. Ya, jadi di sini kita tampilkan yaitu tentang stunting, konsep stunting. Itu berkaitan dengan pengertian stunting. Ini tentang konsep stunting semuanya ya. Nah, ini stunting sampai kemudian antropometri untuk mengukur stunting ya. Jadi untuk mengukurnya dimasukkan biasanya BB per berat badan ya, per tinggi ya, tinggi badan, atau menggunakan ya BB per TB ya, tinggi badan, berat badan per tinggi badan. Atau bisa juga indeks yang digunakan berdasarkan pada tinggi badan per umur atau TB per U ya. Nah, ini biasa digunakan juga TB atau panjang badan atau berat badan. Ini yang digunakan ya. Nah, adapun ya tabelnya digunakan seperti ini tabelnya. Kemudian semua yang berkaitan dengan stunting, konsep stunting ini dijelaskan ya. Tolong juga kameranya dibuka. Tidak usah malu, yang merasa ganteng, merasa cantik silakan ya. Tidak usah malu-malu ya. Ini yang berkaitan dengan kemudian konsep stunting ya. Yang berikutnya adalah faktor yang berhubungan dengan stunting. Karena ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting, maka teori yang digunakan adalah membahas tentang faktor yang berhubungan dengan stunting. Ya. Jadi yang berhubungan dengan stunting ini dimasukkan di variabel ini. Nah, jadi karena ini judulnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting, maka variabelnya yang ditelitinya adalah umur ibu dengan kejadian stunting. Ya. Ini yang disebut umur ya. Kemudian tingkat pendidikan ibu dikaitkannya dengan stunting ya, variabel terikatnya ya, bebas dan terikat ya. Kemudian pengetahuan ibu dengan kejadian stunting. Jadi seluruh yang pertama itu konsep stunting, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting itu dikaitkan ya, yaitu variabel bebasnya dalam hal ini. Kemudian akses informasi dengan kejadian stunting ini tujuannya nanti untuk membantu dalam melakukan analisa terhadap hasil ya, hasil penelitian. Maka sedapat mungkin, sebaik mungkin Anda tampilkan teori yang relevan. Nah, cuma di sini masalahnya ada beberapa hal ya. Nanti kita lihat kelemahan dari kajian pustaka ini. Tapi yang penting kita lihat dulu hal yang terkait dengan yang ditampilkan ya, variabel atau faktor yang berhubungan dengan variabel terikat ya, variabel bebasnya. Misalnya ASI eksklusif dengan stunting, kemudian status imunisasi dasar lengkap dengan stunting. Nah, ini ditulisnya pendapatan keluarga dengan stunting, jumlah anak balita dalam keluarga dengan kejadian stunting. Nah, ini indikator pola asuh dengan kejadian stunting. Kemudian dampak, nah ini yang terkait dengan variabel bebasnya. Ya sebenarnya
ini idealnya ini seharusnya di atas ya. Dampak stunting ini di atas, yang ini agak terbalik ya. Kemudian pencegahan stunting ini seharusnya di atas ya. Itu yang terkait dengan teorinya. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah ketika menulis daftar pustaka ini, yang Anda perhatikan adalah kutipan, kutipan teori ya. Nah, kalau ini kan ada kutipannya ya, tapi ada juga yang tidak punya kutipan atau yang tidak punya referensi. Nah, ini punya referensi, ini punya referensi ya. Nah, ini, jadi harapan saya harus punya referensi seperti ini. Jadi rata-rata seperti ini. Nah, ini yang belum tidak ada referensinya. Jadi saya tambahkan di sini. Ini tidak punya referensi ya. Nah, ini belum ada referensi. Nah, ini ditambahkan referensinya di sini ya. Ditambahkan referensinya. Nah, seperti ini juga. Ini adalah undang-undang ya. Nah, ya ada nih undang-undang ya. Nah, kemudian tabel ini juga Permenkes ya. Sumbernya. Ini juga ada WHO ya. Kemudian ini juga ada Ansori. Kemudian ini Gibeon ya, dan Yusdarif ya. Kemudian ini tidak ada ya. Nah, ini kurang referensinya. Ditambahkan referensinya. Nah, ini harus ditambahkan ya. Kemudian ini juga, ini referensinya, ditambahkan referensinya. Kemudian ini ada ya. Ini undang-undang juga ada. Ini Noto Atmojo ada. Nah, jadi yang tidak ada ditambahkan referensinya ya. Nah, ini juga ya. Ditambahkan referensinya. Ditambahkan referensinya ya. Kemudian kalau ini ada ya. Kita lihat yang ini. Nah, ini belum ada. Ini ditambahkan referensinya. Nah, ini seharusnya ditulis ya. Jadi sini penelitian yang dilakukan nikmah ya, nikmah. Nah, tahun berapa? Kan tahunnya tahun ya. Tahunnya. Nah, belum ada ya. Kemudian ini ya referensinya juga tidak ada ya. Referensinya. Ya, ini juga ditambahkan ya. Ditambahkan referensinya. Nah, ini sama juga ya, ditambahkan referensinya. Ya, karena dia kajian pustaka atau tinjauan pustaka, maka mau tidak mau harus referensinya dimasukkan ya. Dan jangan sampai referensinya tidak dimasukkan. Nah, karena itu mengutip berbagai sumber ya. Jadi harus dimasukkan. Nah, seperti ini Permenkes ya. Yusdarif. Nah, ini dimasukkan tahunnya ya. Jadi ini yang terkait dengan referensi. Kemudian ini seharusnya masuk dalam di atasnya tadi ya, bukan faktor-faktornya ya. Ini harusnya pindah di atas ya.
Ya, ini juga di atas ya. Di atas. Kemudian kerangka teori ya. Kerangka teori ini bisa Anda gunakan dengan bermacam-macam teori ya. Bisa kalau ini adalah kerangka teori stunting. Jadi memang khusus yang terkait dengan stunting ya. Boleh juga Anda gunakan teori umum. Misalnya teori H.L. Bloom kan, Hendrik L. Bloom. Bisa Anda gunakan juga misalnya Laurent Greens ya, predisposing enabling reinforcing ya. Kemudian tadi H.L. Bloom itu yaitu lingkungan, perilaku, herediter dan pelayanan kesehatan. Nah, ini bisa juga Anda masukkan di dalam teori. Bisa juga Anda modifikasi, yaitu menggabungkan berbagai teori yang terkait dengan penelitian Anda ya. Nah, kalau ini lebih menggunakan teori yang sudah ada, yang khusus berkaitan dengan stunting, teori stunting ya. Dalam kerangka konsep WHO ya, World Health Organization. Ini yang berkaitan dengan bab 2. Saya rasa tidak ada lagi ya terkait dengan materi ini. Jadi ada 2 komponen, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori yang bisa digunakan di dalam membuat bab 2 ini ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan bab 2 ini. Iya, konsepnya. Ini kan kita masuk di, nanti saya upload ini ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, ini kan berkaitan dengan stunting kasusnya ini ya. Ini pengertian konsep stunting ya. Pengertian stunting. Kemudian baru masuk untuk mengukur stunting menggunakan antropometri kan gitu ya. Kemudian penyebab stunting. Kemudian seharusnya sini ini harusnya terakhir ini ya, sebelum kerangka teori. Nah, ini pun ada kekeliruan ya. Nah, seharusnya Hampir masuk, sama dengan pindah saya tuh, Pak. ini pindah ke dampak stunting tadi. Dampak stunting itu ke atas ya. Seharusnya ke atas. Kemudian pencegahan stunting itu di atas ya. Kemudian balita juga di atas ya. Nah, kemudian tadi variabel yang diteliti itu masuk di bawah ya. Ini kerangka teorinya. Silakan. Ya, bisa dipahami ya? Sedikit Pak, bisa Pak.